야, 운전 똑바로 해라. 다친다. 너야말로 똑바로 해라. 누가 튀어나. 좋아하신다. Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Korea, Strong's Deliverment. Sekarang kita sudah berada di episode 5. Di episode sebelumnya, Kang Soo memanggil teman-temannya untuk berkumpul dan mendapatkan bukti yang valid demi menangkap Jin Kyu. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Dan inilah alur cerita film Korea, Strong's Deliverment. Di episode sebelumnya, Kang Soo mengumpulkan teman-temannya di penjuru sel, dan sekitar 300 teman Kang Soo siap membantu. Kang Soo menceritakan alasannya memanggil teman-temannya untuk mendapatkan bukti tentang pemblokiran jalan yang digunakan untuk balapan. Setelah mendengar penjelasan Kang Soo, mereka pun berangkat. Teman-teman Kang Soo menarik perhatian banyak orang, bahkan di media sosial pun langsung viral. Tak sampai di situ, para streamer secara sukarela membantu mereka. Yojin juga meminta bantuan pada temannya yang bekerja di stasiun berita untuk menyiarkan berita tersebut. Namun karena kurang bukti, temannya tak mau mengambil resiko. Yojin mengatakan bahwa Kang Soo dan teman-temannya pasti mendapatkan bukti yang valid. Yojin juga memberitahu bahwa Kang Soo memiliki 300 teman yang siap membantunya. Sambil menunggu Kang Soo dan teman-temannya mendapatkan bukti, teman Yojin memintanya untuk bersama Jin Kyu agar dirinya tak bisa melarikan diri. Meski menolak, namun karena bertekad demi Kang Soo, Yojin bersedia bersama Jin Kyu. Di rumah sakit, Jin Kyu menanyakan alasan dan Ah menangis saat menolongnya karena Jin Kyu mengira dan Ah menangis karenanya. Lalu dan Ah menceritakan bahwa dirinya dulu juga pernah melakukan bunuh diri saat berumur 20 tahun. Karena penasaran, Jin Kyu menanyakan alasan dan Ah bunuh diri. Dan Ah menceritakan bahwa dirinya harus membayar 2 juta won per bulan untuk membayar hutang-hutang keluarganya. Karena Da hanya lulusan SMA, hal itu sangat berat baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan Dan A sempat berpikir bekerja di bar, namun dia mengurungkan niatnya dan memilih bunuh diri. Namun saat Dan A diselamatkan oleh Ajuma, yang ternyata seorang kurir Jajangmyeom, dia tahu bagaimana mendapatkan uang banyak dengan lulusan SMA. Hingga sampai Dan Ah melunasi hutang keluarganya, Dan Ah masih bertahan bekerja sebagai kurir Jajangmyeom dan menabung untuk bisa pergi meninggalkan Korea. Karena baginya tidak ada harapan lagi bagi orang seperti Dan Ah di Korea. Sekarang impiannya meninggalkan Korea akan tercapai berkat Jin Kyu yang akan memberinya uang. Saat akan pulang dari rumah sakit, Yojin meneleponnya untuk mengajaknya berkencan agar Jin Kyu tak bisa melarikan diri. Belum lagi Yojin meminta HP Jin Kyu dimatikan agar saat Kang Soo sudah mendapatkan bukti, Jin Kyu tak bisa melarikan diri. Kang Soo dan teman-temannya belum mendapatkan titik terang sama sekali, sedangkan mereka sudah mulai kelelahan. Namun Kang Soo tetap bertekad harus mendapatkan bukti hari ini juga. Anak buah Gonggi berada di warnet untuk melakukan taruhan bola. Namun salah satu dari mereka menolak. Tetapi tetap saja mereka masuk warnet dan melakukan taruhan. Kang Soo mendapatkan titik terang setelah menolong motor seorang kurir. Dia berkata bahwa ada yang merekam saat Jin Kyu balapan. Namun sayang sekali saat Kang Soo menemui saksi, dia tak pernah pulang ke rumah. Anak buah Gonggi masih tetap di warnet. Namun mereka kalah taruhan lagi. Saat itu si Kribo akan ke toilet dan 2 siswa sedang membicarakan tentang balapan yang Jin Kyu lakukan. Ternyata mereka lah yang merekam saat Jin Kyu balapan. Dengan cepat, si Kribo meminta video tersebut. Setelah polisi melihat video bukti tersebut, polisi langsung mengeluarkan surat penangkapan untuk Jin Kyu. Teman Yojin juga bersiap menyiarkan berita tentang balapan yang dilakukan Jin Kyu. Kang Soo dan teman-temannya merasa bangga dan puas karena sudah mendapatkan bukti yang valid untuk menangkap Jin Kyu. Usaha dan kerja keras mereka pun terbayarkan. Yojin masih berusaha mencegah Jin Kyu pergi dan tetap bersamanya.
Namun karena Jinkyu sudah lelah menonton 3 film seharian, terpaksa Yojin mengatakan suka padanya, bahkan merayu Jinkyu untuk tetap bersamanya. Jinkyu merasa aneh dan takut pada sikap Yojin yang tiba-tiba berubah. Maka Jinkyu memutuskan pergi ke luar negeri daripada harus dijodohkan. Bahkan Jinkyu menganggap Yojin seperti orang gila. Yojin tidak peduli karena misinya adalah agar Jinkyu tetap di sisinya. Tak habis akal Yojin menyita HP Jinkyu, namun Jinkyu tak peduli dan tetap melarikan diri karena takut pada Yojin. Setelah itu Yojin mendapat telepon dari temannya. Yojin meminta maaf karena tak bisa menjaga Jinkyu berada di sisinya. Namun temannya sudah memastikan bahwa Jinkyu tak bisa melarikan diri kemanapun. Malam hari saat ayah Jinkyu tertidur, dia mendapatkan kabar tentang surat penangkapan Jinkyu karena balapan. Ayah Jinkyu sangat terkejut dan marah padanya karena hal itu tak bisa lagi dihentikan. Sekretarisnya juga tak bisa menghubungi Jinkyu. Kangso memberitahu nenek Hyunso tentang fakta pemblokir jalan yang menyebabkan Hyunso terlambat ke rumah sakit. Nenek merasa marah akan hal itu, namun nenek juga berterima kasih atas perbuatan Kangso yang telah menangkap pelakunya. Esok hari Dan-a merasa bahagia karena setelah keluar dari rumah sakit, dia akan mendapatkan uang dari Jinkyu dan meninggalkan Korea. Berita tentang Jinkyu yang memblokir jalan untuk balapan sudah tersebar di berbagai media televisi. Teman-teman Kangso merasa bangga atas apa yang mereka lakukan demi Hyunso. Sementara Jinkyu yang tak mengetahui berita tersebut masih tetap tenang dan percaya diri. Saat akan mengambil uang, Jinkyu langsung disergap polisi. Bahkan Jinkyu melawan karena beranggapan mereka tak mempunyai bukti. Namun polisi berkata bahwa Kangso telah mendapatkan bukti yang valid. Saat itu Jinkyu berusaha kabur karena sudah berjanji pada Dan-a akan membiayai rumah sakit, mengganti vas bunga dan memberinya uang. Polisi pun langsung mengejar Jinkyu, namun Jinkyu berhasil bersembunyi. Dan-a masih menunggu kedatangan Jinkyu. Sesampainya di rumah sakit, dengan tergesa-gesa Jinkyu menarik Dan-a dan berkata dirinya dikejar polisi. Dan-a yang tak tahu apa-apa meminta penjelasan Jinkyu. Dengan ketakutan, Jinkyu beralasan bahwa dirinya difitnah dan meminta Dan-a untuk percaya padanya sampai Dan-a mendapatkan uangnya. Saat itu Kangso datang dan berusaha mencegahnya kabur, namun Jinkyu tak peduli. Bahkan saat Kangso memukulnya, Jinkyu masih tak peduli. Dengan ragu dan bimbang, Dan-a menghalangi Kangso yang berusaha menahan Jinkyu. Dan-a terkejut saat Kangso mengatakan bahwa Jinkyu adalah penjahat. Tapi Jinkyu berusaha agar Dan-a percaya padanya. Dan-a dengan ragu dan bingung harus berbuat apa, dia memilih kabur bersama Jinkyu. Dalam perjalanan, Dan-a benar-benar bingung dan meminta penjelasan pada Jinkyu. Karena Dan-a tahu Kangso tak melakukan hal seperti itu tanpa alasan. Jinkyu tak peduli karena yang terpenting adalah memberikan uang pada Dan-a. Sesampainya di bank, ternyata semua rekening Jinkyu telah diblokir oleh ayahnya. Ayah Jinkyu masih mengkhawatirkan Jinkyu yang tak kunjung ditangkap. Karena jika Jinkyu buron, ayah sangat khawatir tentang perusahaannya. Bahkan ayah sudah tidak menganggap Jinkyu anaknya lagi. Ibu juga tak bisa membantu Jinkyu karena ayah juga mengancam akan menceraikannya. Dan-a dan Jinkyu berada di pinggir pantai untuk bersembunyi. Jinkyu berusaha mencari cara agar mendapatkan uang untuk Dan-a. Dan-a merasa menyedihkan karena harus percaya pada Jinkyu. Dan-a juga meminta penjelasan tentang kejahatan apa yang dilakukan Jinkyu. Jinkyu pun menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya memblokir jalan untuk balapan. Dan saat itu, Hyunso yang mengalami kecelakaan harus terlambat ke rumah sakit dan koma. Mendengar pengakuan Jinkyu, Dan-a merasa salah percaya pada Jinkyu dan pergi meninggalkannya. Jinkyu berusaha menahannya dan mengatakan agar Dan-a mau menerima uangnya. Karena Jinkyu tahu jika dia tertangkap maka akan menjadi beban baginya karena tak bisa menepati janji dan bertanggung jawab pada Dan-a. Akhirnya Jinkyu mencoba menghubungi kakaknya. Bahkan dalam situasi ini, Jinkyu tak memiliki uang sama sekali untuk membeli makanan. Merasa kasihan, Dan-a membelikannya makanan. Dan-a merasa hidupnya benar-benar sial karena percaya pada Jinkyu. Kangso dan teman-temannya berusaha melacak keberadaan Jinkyu. Sambil menunggu kakak Jinkyu datang, dia menceritakan tentang hidupnya yang selalu dipukuli ayahnya karena bodoh. Namun sang kakak selalu melindunginya dan memberinya uang. Kemudian kakaknya datang. Jinkyu langsung menanyakan tentang uang, namun sang kakak tak membawanya dan meminta Jinkyu menyerahkan diri.
Saat itu pengawal datang dan langsung menangkap Jinkyu karena terus mengerengek meminta tolong, dan A pun terlibat perkelahian demi menyelamatkan Jinkyu, hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dalam perjalanan, dan A meminta Jinkyu untuk menyerahkan diri. Namun Jinkyu tetap menolak. Dan saat itu teman-teman Kangso mendapatkan mobil Jinkyu. Namun Jinkyu menolak menyerahkan diri. Akhirnya teman-teman Kangso menggiring Jinkyu hingga terpojok. Masih tak mau menyerahkan diri, Jinkyu berniat menabrak Kangso. 하지 마. 이 미친 새끼! Tak lama dari itu polisi datang dan menangkap Jinkyu. Teman-teman Kangso merasa puas karena usaha mereka terbayarkan. Dan A merasa bersalah pada Kangso karena Jinkyu dia menyakiti Kangso. Namun Kangso tetap bersikap baik pada Dan A karena baginya mempercayai seseorang tidaklah buruk. Bahkan Kangso sendiri juga percaya pada Jinkyu. Kini Jinkyu harus menerima dirinya berada di jeruji besi merenungkan perbuatannya. Kangso dan teman-temannya merayakan pesta keberhasilan atas kerja keras mereka. Teman Dan A kasihan padanya karena sudah percaya pada Jinkyu dan tak mendapatkan apapun. Besoknya Dan A kembali bekerja. Kemudian Dan A mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang meminta biaya rumah sakit sebesar 3,7 juta won. Masih belum percaya dengan biaya rumah sakit, dan A sudah dikejutkan dengan kedatangan Anjuma yang menagih ganti rugi vas bunga yang sebesar 5 juta won. Kangso merasa bersalah pada Dan A karena jika saja Jinkyu belum tertangkap, maka Dan A tak akan menanggung biaya rumah sakit dan vas bunga yang mahal. Kangso mencoba membantunya, namun Dan A menolak bantuan Kangso. Besok paginya Dan A pergi bersih-bersih di tempat kursus bahasa. Dan A terkejut karena saat tiba di sana kelas sudah bersih. Ternyata itu perbuatan Kangso yang diam-diam membantu Dan A. Dia juga menawarkan Dan A bantuan dengan membuka kedai secara diam-diam agar bisa menghasilkan uang untuk biaya rumah sakit dan vas bunga. Akhirnya Dan A yang sempat menolak memutuskan untuk menguji masakan Kangso. Setelah mencicipi masakan Kangso, akhirnya Dan A sepakat dengan ide Kangso. 나 믿고 한번 해볼래? Mereka pun mulai menyebar brosur dan mempromosikan makanannya. Pesanan pun mulai ramai dan berjalan lancar. Tak lupa mereka juga mengecek bahan-bahan yang mereka gunakan dan menggantinya. Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Dongso dan Son Ae. Dan A dan Kangso begitu terkejut takut ketahuan karena Son Ae seperti mengetahui perbuatan mereka. Namun Son Ae malah mengira mereka berciuman. 터질 줄 알았네. Saat mengantar makanan, mereka membahas tentang Jinkyu yang sekarang sedang ditahan dan menunggu persidangan sejak 1 bulan penangkapannya. Saat dalam perjalanan, Kangso terhenti karena melihat restoran Jungga yang akan buka esok hari. Kangso yang tak suka dengan cara bisnisnya, penasaran dengan siapa pemilik restoran Jungga. Dan ternyata ada Jinkyu yang menjabat sebagai manajer di restoran Jungga milik Ibu Yojin. Dan A dan Kangso sangat terkejut melihat Jinkyu yang seharusnya dipenjara karena perbuatannya sekarang telah bebas dan menjabat sebagai manajer di restoran Jungga. Lalu bagaimana usaha Kangso dan teman-temannya yang sudah bersusah payah menangkap Jinkyu, sedangkan Jinkyu dibebaskan? Dan apa penyebab Jinkyu dibebaskan dari perbuatannya? Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.